Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Zaki, NPM 2335107888. Saya dari kelompok 18 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Kami di sini menggunakan file depression. Pada codingan pertama ini yaitu ada import library yang dimana melakukan eh, melakukan import library yang dibutuhkan, dan Pandas dan AMPI digunakan untuk mengelola data, sedangkan Google Drive yang digunakan untuk mengakses dataset, yang dimana melakukan processing menggunakan label encoder untuk mengubah data menjadi data kategorikal menjadi numerik, dan standar scalar untuk menyamakan skala step fitur. Setelah data siap digunakan, maka digunakan tiga algoritma klasifikasi yang dimana yang pertama itu ada logistic regression sebagai model dasar, yang kedua itu ada random forest yang menggabungkan banyak pohon keputusan, dan XGBoost yang menggunakan teknik boosting yang dimana itu untuk meningkatkan akurasi. Terakhir itu ada performa model dievaluasi menggunakan cross validation dengan metrik F1 score agar hasilnya penguji lebih objektif dan mampu mengukur keseimbangan antara precision dan recall. Pada codingan yang kedua ini ada load dataset, yang dimana data bisa dibaca menggunakan fungsi fungsi read. Karena file menggunakan pemisah titik koma, maka ditambahkan parameter shape agar setiap kolom dapat dikenali dengan benar. Pada sel ketiga ini ada eksplorasi data, yang dimana itu menampilkan ukuran dataset menggunakan shape untuk mengetahui jumlah data dan fitur yang tersedia. Selanjutnya itu ditampilkan nama-nama kolom agar dapat mengenali setiap variabel dalam dataset. Itu yang terakhir itu ada melakukan pengecekan distribusi kelas pada variabel target depression state menggunakan value count. Nah, pada tahap ini penting untuk memastikan apakah jumlah data pada setiap kelas seimbang, sehingga menjadi pertimbangan dalam proses pelatihan dan evaluasi model. Baiklah, ini adalah outputnya. Pada output pertama ini ada 80, maksudnya itu ialah 80 baris atau responden, dan 16 kolom. Terus ada nama kolomnya indeks. Data ini memiliki beberapa fitur yang menggambarkan gejala depresi seperti kurang tidur, nafsu makan, kelelahan, konsentrasi, traksi, hingga perasaan putus asa. Dan kolom yang diprediksi yaitu ada kolom depression state. Terus yang output yang terakhir ini, distribusi kelas menunjukkan bahwa setiap tingkat depresi memiliki 20 data. Maka hal ini menandakan dataset seimbang, sehingga model machine learning dapat belajar dari setiap kelas secara proporsional dan mengurangi risiko bias terhadap salah satu kelas. Pada codingan terakhir yaitu ada pre-processing, yang dimana membuat tiga model klasifikasi yang akan dibandingkan performanya. Pada model pertama itu ada logistic regression, random forest, dan XGBoost, yang dimana ketiga model ini disimpan dalam sebuah directory agar proses pelatihan dan evaluasi dapat dilakukan secara otomatis. Selanjutnya, codingan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, jika ada kesalahan dan kehilafan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Kurniawan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai pembuatan model.
dalam project ini. Di sini terdapat 3 model sekaligus yang memiliki algoritmanya masing-masing. Yang pertama ada logistic regression dengan algoritma logistik dengan hyperparameter tuning max iter sama dengan 1000. Kemudian model random forest dengan algoritma random forest dengan hyperparameter tuning and estimator 100 dan random state 42. Selanjutnya terdapat model XGBoost dengan algoritma XGBoost dengan hyperparameter tuning random state 42 dan Apple Metric MLOClass. Di sini alasan pemilihan dari ketiga algoritma ini, kita mulai dari logistic regression adalah karena logistic regression ini merupakan algoritma yang sederhana dan juga cepat, dan logistic regression ini adalah algoritma yang paling sering digunakan sebagai baseline untuk membandingkan kinerja kedua algoritma yang lainnya. Kemudian untuk random forest merupakan algoritma yang mampu untuk menangani data yang lebih kompleks daripada logistic regression, hubungan data yang lebih kompleks daripada logistic regression, dan mampu menghasilkan performa yang lebih stabil dan tahan terhadap overfitting. Kemudian untuk model algoritma XGBoost. Algoritma XGBoost ini merupakan algoritma yang memiliki performa yang lebih tinggi dibandingkan kedua algoritma yang lainnya dan dapat menangani data yang lebih kompleks lagi. Makanya kami menggunakan XGBoost sebagai algoritma untuk dataset kami. Selanjutnya dilanjutkan dengan cross validation. Di sini karena alasan kami menggunakan cross validation adalah karena dataset yang kami terima itu memiliki sampel yang sedikit. Itu sebabnya kami memutuskan untuk menggunakan cross validation karena evaluasinya terhadap data kecil itu jauh lebih akurat dibandingkan splitting data. Karena saya kemarin mencoba menggunakan splitting data dan hasilnya adalah ketidakakuratan pada tahap preprocessing ya. Selanjutnya, cross validation ini yang ingin kita temukan adalah skor akurasi dan juga F1 score. Di sini masing-masing tujuan memiliki pengetesan 5 volt, baik akurasi dan F1 score yang menggunakan 1 data testing dan juga 4 training, baik akurasi maupun F1 score. Kemudian di sini memasukkan hasil tersebut itu ke dalam variabel ini, nama dan juga akurasi score dan juga F1 score. Ini adalah hasil dari pengetesan. Kita mulai dari algoritma logistic regression. Akurasi pada setiap voltnya itu ada di angka 56, 37, 43, 68 dan juga 68 sama, dan rata-rata akurasinya ada di 55. Kemudian untuk F1 pada setiap volt itu ada 54, 37, 39, 66 dan juga 60. Dan serta rata-ratanya F1 itu ada di 51. Selanjutnya algoritma random forest. Untuk akurasi algoritma random forest tiap voltnya ada di 62, 56, 31, 56 dan 1. Dan rata-rata akurasinya ada di 61. Selanjutnya akurasinya ada di 61. Kemudian untuk F1 skornya tiap volt itu ada di 57, 5, 30, 3 dan juga 5. Kemudian 1 dan rata-rata F1 skornya ada di 57. Selanjutnya algoritma XGBoost. Setiap volt itu memiliki akurasi 56, 62, 43, 68 dan 75. Rata-rata akurasinya 61. Selanjutnya F1 untuk skor F1 tiap voltnya ada di 54,
56, 56, 39, 68, dan juga 66. Dan rata-rata F1 score-nya ada di 57. Kemudian untuk hasil perbandingannya. Di sini kita dapat melihat bahwa Random Forest memiliki akurasi akurasi yang sama dengan SGBoost, yaitu 61%, dan F1 score itu 57%. Sedangkan SGBoost yaitu 60, ada di bawahnya atau sama akurasinya, yaitu 61%, sedangkan F1 score-nya ada di 57%. Selanjutnya ini yang paling terakhir, yang paling bawah, ada di logistic regression yang memiliki akurasi 55% dan juga F1 score yang paling kecil dibandingkan dua algoritma lainnya, yaitu 51%. Di sini dapat kita simpulkan bahwa Random Forest merupakan algoritma yang paling cocok dengan dataset ini karena memiliki akurasi F1 score yang lebih tinggi dibandingkan model SGBoost ataupun logistic regression. Jadi meskipun SGBoost ini memiliki performa boost yang lebih tinggi, namun skor random forest dapat mengungguli SGBoost karena algoritma random forest itu lebih cocok dengan dataset depression dibandingkan algoritma SGBoost. Baiklah, hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.